Mata kebencian menusukku. Tidak hanya Zurong, tapi juga seluruh pecinta kaligrafi dan lukisan yang hadir, termasuk Pak Han. Tampaknya mereka menyalahkan Lu Yun atas semua penyebab penyakit Su Hongyuan. Semua karena dia, pertemuan pertukaran kaligrafi dan lukisan yang semula sempurna hancur. Dan wanita sialan itu Liu Yaner. Dalam pertemuan pertukaran kaligrafi dan lukisan di masa depan, keduanya harus dihilangkan sepenuhnya dan masuk daftar hitam selamanya. Tiba-tiba terdengar suara batuk, Su Hongyuan terbangun, dan warna merah marun di wajahnya telah memudar. Semua orang menghela nafas lega. Hu Weiping menyingkirkan jarumnya dan berkata dengan ekspresi dingin, baru saja, saya sepertinya mendengar seseorang berbicara tanpa malu-malu dan mempertanyakan keterampilan medis saya. Dia sudah lama mendengar kata-kata Lu Yun, tetapi karena dia memberikan akupuntur dan tidak tahu apa maksudnya, dia tidak langsung membantahnya. Sekarang, Su Hongyuan bangun. Hu Weiping akhirnya bebas menegur Lu Yun. Tidak seorang pun boleh mempertanyakan profesionalismenya. Orang-orang di sekitarnya sudah tidak puas dengan Lu Yun, tetapi ketika mereka melihat Hu Weiping berdebat dengannya, mereka semua menunjukkan ekspresi sombong. Bukankah Anda mengatakan bahwa metode akupuntur Hu Weiping salah? Sekarang Zhu Hongwei sudah bangun, mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskannya. Wajah, apakah itu sakit? Lu Yun mengabaikan tatapan sinis semua orang dan berkata dengan tenang, dalam 3 hari, Zhu Hongyuan pasti akan pingsan lagi, dan dia akan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Dalam 5 hari, dia akan mati. Baru saja, ketika Hu Weiping sedang menerapkan akupuntur, Lu Yun dapat melihatnya dengan jelas. Metode akupuntur yang salah menekan peningkatan qi dan darah Zhu Hongyuan, hanya menghalanginya tetapi tidak melonggarkannya. Metode ini pasti akan menyebabkan rebound yang lebih hebat lagi. Jika tidak terjadi apa-apa, Zhu Hongyuan akan sakit lagi dalam 3 hari, dan penyakitnya akan lebih serius daripada hari ini. Begitu Lu Yun mengatakan ini, Zurong langsung meraung dengan mata merah, kamu bajingan, kamu berani mengutuk ayahku, aku akan melawanmu. Dia bergegas menuju Lu Yun dengan marah. Tapi pada saat ini, mata Lu Yun tiba-tiba menjadi dingin, dia meliriknya dan berkata, jika kamu ingin mati, cobalah saja. Tubuh Zurong terguncang, langkah-langkah yang akan dia tempuh ke depan membeku dalam sekejap. Dia takut dengan momentum Lu Yun. Limbah, Lu Yun terlalu malas untuk membuang waktu bersama mereka lagi dan berbalik untuk pergi, dia melirik ke arah Tuan Han. Sekelompok orang buta dan bertele-tele, sayang sekali Tuan Yunlu memiliki pengagum seperti Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tangan Giok Liu Yan dan menjauh dari keluarga Han, membuat lubang hidung semua orang sangat marah hingga mereka bernapas dengan berat. Dalam perjalanan pulang, mata indah Liu Yan bergerak saat dia terus menatap Lu Yun. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, Saudari Yaner, mengapa kamu menatapku seperti ini? Apakah ada sesuatu yang tertulis di wajahku? Xiao Lu Yun, kamu begitu mendominasi sekarang. Adikku sangat menyukainya. Liu Yaner tersenyum genit, dan tiba-tiba, dia mengangkat wajah Lu Yun dan menyesapnya. Kulit tebal Lu Yun, yang setebal baja, menunjukkan rona merah yang jarang terjadi. Liu Yaner berkata sembarangan, jangan salah berpikir, saudari terlalu bahagia. Lu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya, kamu adalah adikku, beraninya aku berpikir salah. Ketika keduanya kembali ke Green Villa, waktu sudah hampir pukul 11 malam. Liu Yaner, seperti saudara perempuannya yang lain, biasanya memilih tinggal di dekat tempat kerjanya demi kenyamanan bekerja. Hanya Ye Qingcheng yang akan tinggal di Villa Hijau karena perusahaannya tutup. Sekarang setelah Lu Yun kembali, Liu Yaner juga berencana untuk kembali dan tinggal bersama. Paling buruk, perjalanannya akan lebih lama ketika dia berangkat kerja keesokan harinya. Kenapa kamu pulang terlambat? Ketika keduanya kembali ke villa, Ye Qingcheng masih terjaga. Dia sudah selesai mandi dan mengenakan baju tidur kasa tembus pandang dengan pinggiran renda yang menutupi pahanya. Sepasang kaki batu giok seputih salju dan halus terekspos ke udara, seolah-olah itu adalah mahakarya paling sempurna di dunia. Lu Yun menjaga pandangannya tetap lurus dan menjaga dirinya tetap positif setiap saat. Namun, detik berikutnya, Ye Qingcheng tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, Xiao Lu Yun, di wajahmu. Masih ada bekas bibir merah cerah di pipi kiri Lu Yun yang lupa dia hapus. Liu Yaner berkata dengan hati nurani yang bersalah, hai, saudari, saya akan mandi dulu. Ye Qingcheng langsung mengerti, dan matanya menjadi sedikit kesal, seolah-olah dia telah membalikkan toples cemburu. Bersikaplah adil, tunjukkan pipi kananku, jangan paksa aku melakukannya sendiri. Ye Qingcheng sangat mendominasi. Keesokan harinya, semua saudari berangkat bekerja. Lu Yun menelepon dan keluar. Tentu saja, apa yang terjadi tadi malam belum berakhir. Lu Yun harus membiarkan orang-orang yang merasa terlalu percaya diri itu meminta maaf kepada saudari Yaner dengan tulus. Segera, sebuah berita menarik dengan cepat menyebar di Jiangcheng. Selasa ini, rumah lelang Dongzeng akan dibuka, dan karya baru dari Master Yunlu akan tersedia. Segera setelah berita ini keluar, seluruh komunitas pengumpul di Jiangcheng sangat bersemangat. Karya baru Guru Yunlu. Seperti yang kita ketahui bersama, Master Yunlu sudah bertahun-tahun tidak merilis karya baru. Selain itu, keberadaannya masih misterius, dan banyak orang berspekulasi apakah dia telah meninggal. Kini, sebuah karya baru dirilis.
Artinya Tuan Yunlu masih hidup. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya berita ini bagi orang-orang di kalangan kaligrafi dan lukisan. Tuan Han, Zhu Hongyuan dan putranya, serta Hu Weiping dan yang lainnya sangat gembira dan segera memesan tiket rumah lelang Dongzheng secara online. Tidak hanya Jiang Cheng, kolektor ternama di kota lain pun juga memborong tiketnya, dan tiketnya pun dengan cepat terjual habis. Karena Liu Yaner kebetulan sedang sibuk bersosialisasi, saat dia melihat beritanya, tiketnya sudah terjual habis. Dia frustrasi untuk waktu yang lama. Baru setelah dia kembali ke Villa Hijau pada malam hari, Lu Yun tiba-tiba dan secara misterius menariknya ke dalam ruangan kecil. Saudari Yaner, menurutmu ini apa? Tiket ke rumah lelang Dongzheng. Ah, Xiao Lu Yun, aku sangat mencintaimu. Liu Yaner benar-benar berubah menjadi fungal kecil, dan aura ratu benar-benar hilang. Dia menekan pipi Lu Yun dan memberinya ciuman manis lagi. Kebetulan sekali, adegan ini kebetulan dilihat oleh Ye Qingcheng lagi. Hasilnya, dua bekas bibir simetris kembali muncul di kedua sisi pipi Lu Yun. Petik 2 petik 2. Lu Yun sebenarnya ingin berkata, saudari, aku sudah dewasa sekarang, kamu tidak bisa lagi mencium wajahku dengan santai seperti dulu. Sangat menjengkelkan. Selasa, rumah lelang Dongzheng. Sekilas, tempat itu ramai dan kursinya penuh. Peristiwa akbar seperti ini mungkin terjadi di konser Raja Superstar Jay Chou. Master Yunlu adalah seorang superstar di dunia kaligrafi dan lukisan. Liu Yaner merasa tersanjung dan berkata, Xiao Lu Yun, bagaimana kamu mendapatkan kursi ini? Saat pertama kali mendapatkan tiketnya kemarin, Liu Yaner sangat bersemangat hingga dia tidak memperhatikan nomor kursinya. Baru setelah saya tiba di lokasi hari ini saya menemukan bahwa ini adalah posisi C mutlak. Baik itu pencahayaan, penglihatan, atau kenyamanan tempat duduk, semuanya disesuaikan sebaik mungkin. Orang-orang yang biasa duduk di kursi ini semuanya adalah kolektor ternama di bidang kaligrafi dan seni lukis, dan orang awam sama sekali tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Liu Yaner sudah bisa merasakan banyak sekali mata yang memandang ke arahnya, seolah-olah mereka bertanya-tanya siapa kolektor terkenal itu. Lu Yun berkata dengan tenang, mungkin ini keberuntunganku. Di mana pembohongnya? Liu Yaner memutar matanya ke arahnya, jika Anda beruntung, Anda dapat membeli tiket lotre. Dia sangat beruntung bisa membeli kursi terbaik dengan 2 nomor berturut-turut. Liu Yaner tidak mempercayainya. Apalagi dia mendengar bahwa deretan kursi ini dipesan oleh rumah lelang dan tidak untuk dijual sama sekali. Lu Yun pasti berbohong. Namun, menghadapi pertanyaan Liu Yaner, Lu Yun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Liu Yaner tidak punya pilihan selain menunggu sampai pelelangan selesai sebelum menyeretnya ke tempat tidur dan menginterogasinya dengan hati-hati. Saat ini, ada beberapa mata suram di kursi di baris terakhir, menatap ke belakang mereka berdua. Mereka adalah orang-orang yang sama yang tersinggung oleh Lu Yun ketika mereka menghadiri pameran koleksi Tuan Han kemarin malam. Zurong mendengus dan berkata, tidak ada salahnya duduk di kursi seperti itu, Ham. Saat dia berbicara, dia menggerakkan pantatnya kesakitan. Bangku sampah macam apa ini, yang kukunya panjang? Setiap orang, kali ini pembawa acara naik ke atas panggung, membuat pernyataan pembukaan umum, dan kemudian mulai menampilkan barang lelang. Beberapa item lelang pertama semuanya adalah item kecil, dan tidak ada yang tertarik. Semua orang menunggu item terakhir. Akhirnya, setelah beberapa putaran persiapan barang lelang, pembawa acara berkata, barang yang akan dilelang selanjutnya adalah karya baru Guru Yunlu yang telah lama ditunggu-tunggu. Wow, seluruh tempat itu mendidih. Para kolektor kaligrafi dan lukisan yang keranjingan itu mulai merasa gatal dan mau tak mau ingin mengangkat tanda untuk menawar. Saya melihat seorang gadis seksi dengan pakaian keren berjalan ke atas panggung membawa barang lelang. Pembawa acara sengaja mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, semua orang pasti penasaran dengan apa karya baru Guru Yunlu. Saya rasa Anda akan terkejut saat melihat karya ini. Tolong berhenti bicara omong kosong dan tunjukkan secepatnya. Kerumunan melolong. Pembawa acara tersenyum dan menunda beberapa saat. Melihat semua orang sudah tidak sabar, dia meminta gadis seksi itu untuk mengangkat kain merah. Barang lelang tersebut akhirnya mengungkap identitas aslinya. Namun, ketika para fotografer melihat lukisan ini, mereka semua tercengang. Lukisan itu memang karya Master Yunlu, tapi, bukankah ini, elang yang bertengger di pohon? Seseorang langsung mengenalinya. Yang ditampilkan gadis seksi itu adalah, elang bertengger di pohon, yang sudah tersedia sejak lama. Ini jelas karya lama, bagaimana bisa dikatakan karya baru? Rumah lelang Dongzheng juga sudah mulai melakukan aksi seperti ini. Ini penipuan, ini keterlaluan. Hah, meski aku merasa sangat tidak senang, aku memutuskan untuk memotret, elang bertengger di pohon. Semua orang menyatakan ketidakpuasan mereka. Mereka tidak puas dengan elang bertengger di pohon, tetapi dengan perilaku curang rumah lelang Dongzheng ini. Karena meskipun balai lelang tidak menggunakan gimmick dari karya baru Master Yunlu, mereka akan tetap datang untuk mendukungnya. Namun ketika mereka dengan jelas menyebutkan sebuah karya baru, mereka mengeluarkan sebuah lukisan lama, yang sepertinya mempermainkan emosi semua orang. Sebagai penggemar setia Master Yunlu, saya pasti akan kecewa. Namun saat Tuan Han melihat lukisan ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Bukankah, elang bertengger di pohon, ini saya kumpulkan.
Mungkinkah koleksi saya palsu? Atau apakah rumah Anda telah dirampok? Tuan Han tiba-tiba merasa tidak nyaman. Namun, di hadapan banyak fotografer yang dirugikan, pembawa acara tidak panik sama sekali dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, semuanya, lukisan ini memang, elang bertengger di pohon, tetapi juga memang milik Guru Yunlu, lukisan, karya baru." "Apa maksudmu?" Semua orang bingung. "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa lukisan, elang bertengger di pohon, ini berbeda dari masa lalu?" Kata-kata pembawa acara membuat semua orang berpikir dalam-dalam, dan mereka semua memandang lukisan itu dengan mata terbelalak. "Aku bisa melihatnya. Itu tanda merah di bagian atas kepala elang. Hilang." Ketika semua orang mendengarnya, mereka mendapati bahwa itu benar. Sebenarnya foto lukisan berjudul, "Elang bertengger di pohon," ini sudah banyak beredar di internet, sehingga sebagian besar pecinta kaligrafi dan lukisan pernah melihatnya. Lot yang terpampang di tangan gadis seksi kali ini memang berbeda dengan yang beredar di internet. Pembawa acara berkata, "Seperti yang Anda lihat, lukisan ini sebenarnya adalah versi koreksi dari elang bertengger di pohon. Karena tanda merah pada karya sebelumnya adalah sebuah kesalahan, Master Yunlu merasa dia tidak bisa asal-asalan, jadi dia menggambar versi baru." Dengan penjelasan ini, para fotografer merasa jauh lebih nyaman. Biar saya katakan saja, rumah lelang Dongzeng memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tidak perlu menggunakan tipu muslihat. Sebenarnya saya sudah lama merasa bahwa tanda merah di versi sebelumnya agak mendadak, dan itu memang bukan niat awal Guru Yunlu. Guru Yunlu benar-benar bertanggung jawab. Untuk menenangkan kami para penggemar, dia bahkan menggambar ulang versinya. "Saya akan menjadi penggemar Guru Yunlu selama sisa hidup saya." "Ya, Tuan Yunlu adalah orang tuaku." "Lu Yun, tidak perlu." Liu Yaner dengan penuh semangat memeluk leher Lu Yun dan berkata, "Saya benar-benar tepat sasaran, Lu Yun kecil, tolong pujilah saya saudari secepatnya." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Saudari Yaner luar biasa." Namun, berbeda sekali dengan orang lain, ekspresi orang-orang di baris terakhir sungguh luar biasa. Terutama Zurong, wajahnya lebih jelek daripada makan kotoran. Berkat analisisnya yang berderak malam itu, bahkan Tuan Han memujinya sebagai cacing gelang di perut Tuan Yunlu. Saya tidak menyangka dia akan ditampar wajahnya seperti ini. Versi baru, elang bertengger di pohon, akhirnya dibeli oleh seorang pengusaha kaya dari ibu kota provinsi seharga 8 juta. Lu Yun menyebutnya ahli dalam hatinya. "Ternyata hal-hal yang saya gambar dengan santai sangatlah berharga, dan saya tidak tahu berapa banyak yang dihasilkan oleh guru Tao tua itu." Lu Yun akhirnya percaya bahwa dialah jenius kaligrafi dan lukisan yang unik itu. Tepat ketika semua orang mengira pelelangan telah selesai dan hendak berangkat, mereka mendengar pembawa acara berkata, "Jangan khawatir semuanya, sebenarnya rumah lelang kami telah menyiapkan kejutan untuk Anda hari ini." "Kejutan? Adakah yang lebih mengejutkan dari versi baru, elang bertengger di pohon?" Semua orang langsung menjadi sangat tertarik. Gadis di atas panggung memutar pantatnya dan keluar dari panggung. Saat dia kembali ke atas panggung, dia telah digantikan oleh seorang pria parubaya. Semua orang gempar, karena pria parubaya ini tak lain adalah Sun Tianlei, bos rumah lelang Dongzeng. Saat ini, dia secara pribadi berjalan ke panggung sambil membawa barang lelang. Sekarang minat semua orang menjadi lebih kuat, dan mereka ingin melihat apa itu, yang bahkan lebih berharga daripada elang bertengger di pohon. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ini juga merupakan karya baru dari Guru Yunlu, dan ini adalah karya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan." Wow, seluruh rumah berteriak. Ternyata Pak Yunlu melukis lebih dari satu karya. Mereka yang kesal karena tidak mendapatkan pohon elang bertengger, kini memiliki harapan baru. "Semuanya, lihat ini. Kali ini Sun Tianlei yang angkat bicara. Ia tidak pamer, melainkan langsung mengangkat kain merah dan memamerkan karya barunya tersebut." Tiba-tiba, ledakan. Semua orang terkejut. Hati setiap orang terasa seperti dipukul keras oleh palu raksasa. Saya melihat, di atas kertas nasi, ada sekuntum mawar, kuncup mawar berwarna merah muda yang tiada taraf. Namun, ini bukanlah hal yang paling menakjubkan. Hal yang paling menakjubkan adalah selama Anda menatapnya selama 10 detik, akan menghasilkan perubahan visual yang aneh. Saya melihat bunga mawar yang semula bertunas tampak hidup dalam sekejap, mekar dengan indah. Sungguh dampak visual yang kuat. Jiwa setiap orang sepertinya gemetar saat ini. Ada banyak ahli visual di dunia ini, dan karya mereka seringkali dapat memberikan efek visual yang tidak terduga kepada orang-orang. Salah satu lukisan yang paling terkenal adalah jika dilihat dari samping, ia adalah seorang wanita tua, namun jika dilihat ke belakang, ia berubah menjadi seorang gadis muda. Ini adalah karya kelas dunia yang membutuhkan keterampilan melukis yang sangat tinggi untuk membuatnya. Karya Master Yunlu bahkan lebih maju lagi dan mampu mengubah lukisan yang semula statis menjadi makhluk hidup. Hanya dalam 10 detik, orang bisa merasakan keseluruhan proses halusnya bunga mawar, mulai dari kuncup hingga mekar. Ini hanyalah sebuah mahakarya. Bisa dibayangkan setelah 100 tahun Guru Yunlu, nilai lukisan ini pasti bisa diperkirakan mencapai ratusan juta. Mengejutkan, kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sun Tianlei memperkenalkan, nama lukisan ini disebut, Mawar di Zaman Kemasan. Dia baru saja selesai berbicara. Segera, pengusaha kaya yang memotret elang bertengger di pohon, berdiri dan berkata,
tidak perlu menawar, saya akan membayar 20 juta untuk membeli karya ini. 20 juta. Semua orang kaget. Orang kaya begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak menanyakan harga awal dan hanya memasukkan 20 juta yuan. Pengusaha kaya lainnya berdiri dan berkata, saya akan memberi Anda 30 juta. 30 juta. Mata semua orang pecah-pecah. Mereka rela menyebut perilaku tersebut gila dengan langsung menaikkan harga hingga puluhan juta. Sebenarnya banyak miliuner yang hadir di lokasi tersebut. Mereka tidak menaikkan tawaran apapun pada pertunjukan sebelumnya karena walaupun lukisan, elang bertengger di pohon, merupakan karya baru, namun sudah ada edisi sebelumnya, sehingga nilai maksimalnya hanya saja 8 juta. Bahkan makna koleksi versi baru tidak sehebat versi lama, seperti halnya tiket monyet versi yang salah lebih berharga daripada versi cetak biasa. Tetapi, lukisan, mawar di zaman keemasan, ini berbeda, merupakan mahakarya yang menggemparkan dunia, dan 20 juta hanyalah harga dasarnya. Pengusaha kaya silih berganti mengambil tindakan, dan dalam sekejap, harganya mencapai 80 juta, dan terus meningkat, dan kemungkinan akan melebihi 100 juta. Para pecinta kaligrafi dan lukisan biasa yang berada di tempat kejadian tercengang bahkan tidak bisa berbicara. Saat ini, Sun Tianlei tiba-tiba menekan telapak tangannya dan berkata, lukisan ini hanya untuk dipajang, bukan untuk lelang hari ini. Bos Sun, kami semua adalah pelanggan tetap rumah lelang Dongseng. Anda tidak baik melakukan ini. Semua orang menyatakan ketidakpuasan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami rutinitas balai lelang? Mereka harus memamerkan karya-karyanya terlebih dahulu untuk menggugah selera semua orang, lalu menunggu beritanya tersebar. Tak butuh waktu lama bagi kolektor selebriti dari seluruh tanah air untuk datang ke sini. Pada saat itu, lukisan itu akan mendapatkan harga lelang yang sangat tinggi. Sun Tianlei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ini bukanlah maksud rumah lelang kami, tapi maksud Guru Yunlu. Mengapa dia tidak ingin mengambil gambar karya ini sehingga mereka dapat menghasilkan banyak uang hanya dari komisi? Namun ketika Raja Nanjiang menyerahkan lukisan itu kepadanya, dia berkata bahwa karya tersebut hanya akan diberikan dan tidak dijual. Apalagi dikatakan bahwa itu adalah niat Guru Yunlu sendiri, dan Raja Nanjiang hanya menyampaikannya atas namanya. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang menundukkan kepala dengan penyesalan. Tiba-tiba, Sun Tianlei memandang Liu Yaner dan berkata sambil tersenyum, Nona Liu, silakan naik ke panggung. Saya, Liu Yaner tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Sun Tianlei tiba-tiba memanggilnya. Lu Yun mengangguk dan berkata, ya, Saudari Yaner, kamulah yang dia telepon. Ayo cepat. Setelah memastikan mata Sun Tianlei lagi, Liu Yaner akhirnya berjalan ke atas panggung, matanya yang indah penuh kebingungan. Orang-orang di bawah juga bingung. Pada saat ini, Sun Tianlei berkata dengan hormat, Nona Liu, Raja Nanjiang telah memberitahu saya bahwa lukisan, mawar di zaman sejahtera, ini dilukis oleh Guru Yunlu khusus untuk Anda. Mohon terima. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan lukisan itu di depan Liu Yaner. Kesunyian, keheningan yang mematikan, lalu terdengar tepuk tangan meriah. Semua orang memandang Liu Yaner tidak hanya dengan rasa iri tetapi juga rasa hormat di mata mereka. Ya, hormat. Guru Yunlu adalah idola mereka, tetapi Liu Yaner adalah satu-satunya yang menerima lukisan yang dibuat khusus dari Guru Yunlu, dan itu adalah sebuah mahakarya. Hal ini menunjukkan bahwa di mata Guru Yunlu, wanita ini memiliki arti yang luar biasa. Jadi, beraninya mereka tidak menghormati Liu Yaner. Ini juga menjelaskan mengapa Liu Yaner, wajah asing, memenuhi syarat untuk duduk di kursi VIP. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Guru Yunlu. Pada saat ini, Liu Yaner sedang berdiri di panggung pelelangan, memegang lukisan yang dipersembahkan oleh Guru Yunlu dengan kedua tangannya, tubuh halusnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa Guru Yunlu benar-benar akan membuat lukisan khusus untuk dirinya sendiri. Betapa berbudi luhur dan cakap gadis kecil ini. Saat ini, Liu Yaner bukan lagi Ratu Mawar yang menawan, juga bukan pembunuh berwajah dingin Ye Qiangwei. Dia hanyalah seorang gadis pengejar bintang biasa yang disukai oleh idolanya. Di saat yang sama, dia juga merupakan saudara perempuan ketiga yang paling dihormati Lu Yun, Liu Yaner. Tentu saja semua ini diatur oleh Lu Yun. Kemarin malam, saudari Yaner marah di rumah Han. Orang-orang yang bertele-tele itu percaya bahwa saudari Yaner tidak memenuhi syarat untuk berintegrasi ke dalam lingkaran mereka. Oke, kalau begitu aku tidak akan cocok dengan lingkaranmu. Saya pribadi akan membuat pesta agar Anda membuka mata dan melihat siapa yang paling unggul. Selama beberapa waktu, banyak kolektor ternama yang berinisiatif menunjukkan kebaikan mereka kepada Liu Yaner dan mengundangnya mengunjungi koleksi kaligrafi dan lukisan mereka. Seorang pengusaha kaya bahkan menawarkan harga ratusan juta untuk membeli lukisan, mawar di zaman sejahtera, dari Liu Yaner, namun Liu Yaner menolak. Pengusaha kaya itu juga tidak marah, dia hanya menyerahkan kartu namanya dengan sedikit penyesalan, berharap bisa berteman dengan Liu Yaner. Tujuan mereka melakukan ini hanyalah untuk mengenal Guru Yunlu melalui Liu Yaner. Karena menurut mereka, Liu Yaner pasti sangat mengenal Guru Yunlu, jika tidak, Guru Yunlu tidak akan bisa melukis khusus untuknya. Setelah hari ini, saya khawatir semua pecinta kaligrafi dan lukisan akan mengingat nama Liu Yaner dan mengingat bahwa dia adalah orang yang sangat penting bagi Guru Yunlu. Han Lao, Hu Weiping,
Zhu Hongyuan dan putranya hanya bisa berdiri jauh dari kerumunan, memandang Liu Yaner dikelilingi oleh banyak kolektor terkenal, merasa sangat masam. Awalnya, mereka memiliki kesempatan terbaik untuk mengenal Guru Yunlu, namun pada akhirnya, kesempatan besar itu terbuang sia-sia. Memikirkan hal ini, orang-orang di lingkaran mereka menatap Zhu Rong dengan marah. Ini semua salah wanita jalang ini. Jika dia tidak mengincar Nona Liu malam itu, kita pasti sudah terpikat pada Tuan Yunlu. Adapun cacing gelang di perut Tuan Yunlu, Anda seperti belatung di dalam lubang. Celepuk, Zhu Hongyuan menyesalinya. Tiba-tiba tubuhnya bergerak-gerak dan dia jatuh ke tanah. Ayah! Zhu Rong berteriak. Hu Weiping segera bereaksi dan mengeluarkan tas jarumnya untuk memberikan akupuntur kepada Zhu Hongyuan, menggunakan teknik yang sama seperti malam sebelumnya. Namun, kali ini, Zhu Hongyuan tidak hanya tidak bangun, tetapi kejangnya menjadi lebih parah, dan darah bahkan mulai mengucur dari 7 lubangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Katakan padaku, bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Rong meraih kerah Hu Weiping dan meraung keras. Hu Weiping juga panik. Dia belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Aku tidak tahu. Akupunkturnya jelas efektif pada malam sebelumnya, jadi kenapa hanya? Aku akan menelepon guruku sekarang. Telepon ibumu. Saat gurumu datang, ayahku akan kedinginan. Zhu Rong meninju Hu Weiping dengan marah, menjatuhkan kacamatanya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tiba-tiba, Zhu Rong melihat Lu Yun dan berlari. Tuan Lu, ayahku sedang sekarat. Tolong selamatkan ayahku. Lu Yun memandangnya dengan ringan dan berkata, tidakkah ada yang membiarkan saya mempertanyakan keterampilan medisnya? Hu Weiping adalah seorang dukun sialan. Tuan Lu, aku seharusnya tidak marah padamu hari itu. Aku seharusnya tidak mempercayaimu. Kamu bisa menghukumku sesukamu, tapi kamu harus menyelamatkan ayahku. Kumohon. Petik 2. Meskipun Zhu Rong memiliki mulut yang buruk dan karakter yang buruk, dia memang lebih baik dari sebagian orang dalam hal berbakti. Melihat Lu Yun tidak menjawab, dia berlari ke arah Liu Yaner dan melakukan kowtow beberapa kali. Nona Liu, aku menyebalkan malam itu, maafkan aku. Tuan Han juga membantu memohon belas kasihan dan berkata, bagaimanapun, ini adalah kehidupan manusia. Nona Liu, saya juga meminta Anda untuk menasihati Tuan Lu. Kehidupan manusia. Sebagai pembunuh berwajah dingin, Liu Yaner memang telah membunuh beberapa orang, tapi mereka semua adalah penjahat keji. Zhu Hongyuan tidak melakukan kesalahan besar. Terlebih lagi, sebelum malam itu, Tuan Han selalu merawatnya dengan baik, dan Liu Yaner tidak bisa tetap acuh terhadap permohonannya. Lu Yun kecil. Saat Liu Yaner hendak berbicara, Lu Yun tersenyum dan berkata, Saudari Yaner, saya mengerti. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju Zhu Hongyuan dan mengusir Hu Weiping yang menghalangi jalan, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, ini adalah jarum 9 putaran yang mengembalikan. Lu Yun terlihat mencabut semua jarum di tubuh Zhu Hongyuan dan menusuknya lagi. Gerakannya halus dan mengalir, selesai dalam sekali jalan. Dan yang paling menakjubkan adalah setiap kali ia mengangkat jarumnya, ujung jarumnya akan mengeluarkan suara bergetar. Metode ini, ketika Hu Weiping melihat pemandangan ini, pupil matanya menyusut drastis, dan wajahnya penuh ketakutan. Teknik akupuntur yang luar biasa seperti itu bahkan berada di luar jangkauan gurunya. Siapa Tuan Lu di depanku ini? Engah. Setelah Lu Yun menyelesaikan akupuntur, dia tiba-tiba melihat Zhu Hongyuan memuntahkan seteguk darah hitam. Ini adalah kemacetan yang disebabkan oleh Hu Weiping menggunakan akupuntur yang salah untuk menekannya pada malam sebelumnya. Ayah, apa kabar? Zhu Rong bergegas ke sisi Zhu Hongyuan. Zhu Hongyuan menarik napas dan berkata, saya merasa jauh lebih baik, dan rasa sakit di dada saya hilang. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih Tuan Lu. Terima kasih Nona Liu. Zhu Rong berlutut di tanah dan bersujud kepada mereka berdua beberapa kali. Tuan Lu. Tepat ketika Lu Yun hendak meninggalkan rumah lelang bersama Sister Yaner, Sun Tianlei tiba-tiba berjalan mendekat. Pemimpin keluarga Sun menunjukkan rasa hormat saat menghadapi Lu Yun. Dia tidak tahu bahwa Lu Yun adalah Tuan Yuntian, dia juga tidak tahu bahwa dia adalah Tuan Yunlu. Karena apakah itu Tuan Yuntian atau Tuan Yunlu, semuanya disampaikan oleh Raja Nanjiang. Lalu mengapa Sun Tianlei masih begitu menghormati Lu Yun? Pada akhirnya, semuanya tergantung pada hari peluncuran produk baru Qingcheng Group. Saat itu Raja Nanjiang menemukan mereka, para pemimpin keluarga, dan memberitahu mereka bahwa orang di belakang Ye Qingcheng adalah Tuan Yuntian, berharap mereka bisa memberi contoh. Mereka semua tahu bahwa Raja Nanjiang memiliki kakak laki-laki yang merupakan bawahan Tuan Yuntian, dan apa yang dia katakan sangat dapat dipercaya. Selain itu, Raja Nanjiang sendiri juga mengirimkan pesanan sebesar 5 miliar, yang semakin membenarkan gagasan mereka. Bertaruh pada masa depan dengan 1 miliar pesanan adalah hal yang berharga. Pada hari peluncuran produk baru, Sun Tianlei hadir dan mengetahui bahwa Lu Yun dan Ye Qingcheng adalah saudara kandung. Oleh karena itu, Sun Tianlei secara alami akan menghormati Lu Yun. Beberapa pemimpin keluarga lainnya berpikiran sama, kecuali Su Guobin. Su Guobin menghadapi kemarahan Lu Yun hari itu dan merasakan auranya yang berbeda dari orang biasa. Itu adalah aura mendominasi yang mendominasi dunia. Dikombinasikan dengan sikap Raja Nanjiang dan lainnya, Su Guobin menduga bahwa Lu Yun sama sekali bukan saudara ipar Tuan Yuntian, melainkan Tuan Yuntian yang sebenarnya.
Seperti kata pepatah, terkadang musuh mengenal Anda lebih baik daripada teman Anda. Su Guobin membuat taruhan yang tepat, itu tergantung bagaimana dia menggunakannya. Pada saat ini, menghadapi inisiatif Sun Tianlei untuk memulai percakapan, Lu Yun juga menjawab dengan sikap lembut, ada apa dengan keluarga Tuan Matahari? Dia tahu bahwa Sun Tianlei mungkin menginginkan sesuatu darinya. Lu Yun bukanlah orang yang berdarah dingin. Ketidakpeduliannya hanya ditujukan pada musuh. Selama pihak lain menghormatinya, Lu Yun secara alami akan menghormatinya sebagai balasannya. Sun Tianlei berkata sambil tersenyum, Tuan Lu, saya baru saja melihat Anda menyelamatkan pria itu dengan akupuntur. Apakah Anda seorang dokter? Lu Yun mengangguk, benar. Apakah ada pasien di keluarga Sun? Sejujurnya Tuan Lu, ayah saya sebenarnya sedang sakit dan belum makan selama 3 hari, jadi saya ingin meminta bantuan Tuan Lu. Bisa, Lu Yun setuju dan meminta saudari Yaner kembali dulu, sementara dia mengikuti Sun Tianlei ke rumah Sun. Tuan Sun sedang berbaring di ranjang rumah sakit, perutnya membuncit seolah-olah ada 2 bola basket yang dimasukkan ke dalam dirinya, dan dia terus menghela nafas, terlihat sangat khawatir. Anggota keluarga Sun di samping juga terlihat cemas. Lu Yun menekankan tangannya ke perut lelaki tua itu, dan lelaki tua itu segera berteriak tanpa henti. Lu Yun sudah mengetahuinya, tapi sebelum dia bisa memulai pengobatan, seseorang tiba-tiba bergegas masuk dari pintu. Saudaraku, saya telah mengundang Dr. Qiu ke sini. Biarkan dia merawat ayah kita secepatnya. Pria yang masuk terlihat sangat mirip dengan Sun Tianlei. Dia adalah Sun Tiangui, putra tertua kedua dari keluarga Sun. Setelah Sun Tiangui, seorang lelaki tua kurus membawa kotak obat masuk. Usianya sekitar 60 tahun dan memiliki alis yang licik. Meskipun lelaki tua ini tidak terlihat baik, keterampilan medisnya termasuk yang terbaik di Jiangcheng. Qiu Tongren dikenal sebagai orang bijak untuk mengobati rasa tidak enak badan dengan 1 dosis. Yang dimaksud dengan dapat menyembuhkan penyakit dalam 1 dosis adalah pasien dapat disembuhkan hanya dengan 1 resep. Namun, ketika dia mendengar berita bahwa tabib suci Qiu telah tiba, Sun Tianlei mengerutkan kening, berpikir bahwa lelaki tua ini tidak akan datang pada saat dia seharusnya datang, tetapi dia akan datang saat ini. Ternyata saat lelaki tua itu pertama kali jatuh sakit, kedua kakak beradik itu pergi meminta Tongren Qiu mengambil tindakan, namun lelaki tua itu sengaja menunda dan mengatakan bahwa penyakitnya tidak serius dan tidak bisa disembuhkan. Mereka tidak punya pilihan selain mencari dokter lain, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Qiu Tongren datang ke sini saat ini, mungkin karena waktunya hampir habis, dan biaya konsultasi tentu saja berapapun yang dia katakan. Tentu saja Sun Tianlei merasa tidak nyaman. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Qiu Tongren berbalik dan berkata, apa maksudmu? Jika kamu meremehkanku, Tuan Qiu, jangan undang aku kemari. Dia melihat Lu Yun mendiagnosis Tuan Sun dan merasa tidak senang. Sun Tiangui tidak menyangka kakak tertuanya telah mengundang dokter, dan dia tertegun sejenak. Namun, melihat Lu Yun masih muda, dia secara alami semakin percaya pada keterampilan medis Qiu Tongren. Dokter Qiu, ini salah paham. Jangan marah. Sebenarnya karena Anda menolak datang, kami mencari dokter lain. Kami tidak bisa hanya melihat ayah saya menderita. Sun Tiangui takut Tongren Qiu akan berbalik dan pergi, jadi dia buru-buru menariknya untuk menjelaskan. Qiu Tongren mendengus dingin dan berkata, jadi, Anda menyalahkan saya karena tidak datang ke sini lebih awal. Saya tidak berani. Saya sangat bersyukur Dokter Qiu bersedia datang dan merawat ayah saya. Cukup banyak. Tongren Qiu berpura-pura dan berkata, jika Anda ingin saya mentraktir Anda bisa melakukannya. Biaya konsultasi akan berlipat ganda. Apa? Sun Tiangui berkata dengan cemas, Dokter Qiu, bukankah kita sudah menegosiasikan biaya konsultasi sebelumnya? Mengapa kita harus menggandakannya sekarang? Keadaannya berbeda sekarang. Qiu Tongren menatap Lu Yun dengan dingin, lalu melanjutkan berkata kepada Sun Tiangui. Jika orang ini tidak hadir, biaya konsultasi akan tetap sama. Namun dengan mengundang orang ini, Anda menunjukkan ketidakpercayaan kepada saya, Tuan Qiu, jadi biaya konsultasi harus digandakan. Ini, Sun Tiangui tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Sun Tianlei, yang berdiri di samping, sudah sangat marah dan hendak menyuruh Qiu Tongren keluar, tapi dia mendengar Lu Yun berkata, biarkan dia yang mengobatinya dulu. Sun Tianlei tidak punya pilihan selain menahan amarahnya untuk sementara dan berkata kepada Qiu Tongren dengan suara rendah, tidak peduli berapa biaya pengobatannya, selama kamu dapat menyembuhkan penyakit ayahku. Qiu Tongren berpura-pura meletakkan kotak obat dan memeriksa denyut nadi orang tua itu. Dia juga mengejek Lu Yun. Wah, hari ini Anda cukup beruntung melihat saya, Tuan Qiu, ambil tindakan. Anda bisa kembali dan membakar dupa. Teknik Qiu Tongren memang canggih, dan dia dengan cepat mendiagnosis penyakit Tuan Sun melalui denyut nadinya. Desir. Saya melihatnya dengan cepat menulis resep, menyerahkannya kepada Sun Tiangui dan berkata, pergi dan beli bahan obat Tiongkok ini, goreng sekarang, ambil 300 ml jus, dan jangan ingin residu. Sun Tiangui segera mengikutinya. Ada toko jamu Tiongkok tidak jauh dari rumah Sun, dan Sun Tiangui segera membeli bahan obat tersebut. Goreng dengan baik, semangkuk ramuan obat Cina berwarna gelap dibawakan.
Qiu Tongren berkata dengan percaya diri, selama Anda meminum semangkuk obat ini, Tuan Sun akan segera sembuh dari penyakitnya. Sun Tiangui yakin, namun ketika dia hendak memberikan obat kepada orang tua itu, tiba-tiba dia mendapat masalah. Dokter Qiu, ayah saya muntah setelah meminumnya, dan dia tidak bisa memberi makan sup sama sekali. Apakah ada hal seperti itu? Qiu Tongren mengerutkan kening dan mengambil sendok untuk memberi obat kepada Tuan Sun. Benar saja, dia memuntahkannya segera setelah dimasukkan ke dalam mulutnya. Tuan Sun, Anda harus minum obat ini. Bagaimana penyakit Anda bisa disembuhkan jika Anda tidak meminum obatnya? Tuan Sun tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya, dia pasti akan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Qiu Tongren. Minumlah adikmu, apa menurutmu aku tidak mau meminumnya? Tubuhku benar-benar tidak mengizinkannya. Dia bahkan tidak bisa minum air sekarang, dan Qiu Tongren terus memintanya minum obat. Melihat Tuan Sun masih menolak meminum obatnya, Qiu Tongren pun mulai menggerutu di dalam hatinya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Reputasiku sebagai orang bijak penyebab malaria, tidak bisa dirusak seperti ini. Qiu Tongren mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan cara dan berkata, biarkan saya memijat perut Tuan Sun untuk meluruskan mekanisme Qi. Mungkin dia bisa meminum obatnya. Karena itu, Qiu Tongren menggunakan teknik pijat profesional Tiongkok untuk menggosok perut Tuan Sun. Aduh, di mana sih yang kamu tekan? Tuan Sun tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun pada awalnya, tetapi Qiu Tongren menekannya begitu keras hingga dia melompat dari tempat tidur kesakitan dan menamparkan wajahnya. Qiu Tongren langsung tercengang. Sun Tiangui buru-buru meminta maaf dan berkata, Dokter Qiu, ayah saya tidak melakukannya dengan sengaja. Itu pasti reaksi naluriah karena dia terlalu kesakitan. Mustahil bagi Qiu Tongren untuk marah kepada seorang pasien, jadi dia hanya bisa menelan rasa sesak dan merasa tertekan di dalam hatinya. Jika saya tidak meminum obat ini dan tidak mengizinkan dipijat, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini? Apakah hari ini benar-benar akan terbalik di selokan? Itu dia. Pada saat ini, Lu Yun yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berkata dengan sinis, aku melihatmu terlihat luar biasa dan membujuk, jadi kupikir kamu begitu hebat, tapi ternyata kamu sia-sia. Percuma, mulut Qiu Tongren bergerak-gerak tajam, menoleh dan menatap tajam ke arah Lu Yun, kamu orang yang tidak berpendidikan, dari rumah sakit mana kamu menjadi dokter? Dia tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam, dan Lu Yun kebetulan menabrak moncong pistolnya, jadi itu menjadi jalan keluar baginya. Selama Lu Yun berani memberitahu di rumah sakit mana dia berada, Qiu Tongren dapat menggunakan pengaruhnya dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Jiangcheng untuk menghancurkan pekerjaan Lu Yun. Namun, begitu dia selesai berbicara, ada tamparan yang jelas di wajahnya. Bentak, Qiu Tongren tiba-tiba tersandung dan berkata dengan marah, Tuan Sun, apa maksudmu? Orang yang mengambil tindakan adalah Sun Tianlei. Dia sudah lama tidak senang dengan Qiu Tongren. Jika Lu Yun tidak memintanya untuk bersabar lebih lama, bagaimana dia bisa membiarkan Qiu Tongren tinggal sampai sekarang? Sun Tianlei berkata dengan wajah dingin, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Lu lagi, aku akan menamparmu lagi. Anda, Qiu Tongren sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Sun Tianlei dan mengutuk, kamu sangat lemah. Tanpa saya akan melihat bagaimana penyakit ayahmu dapat disembuhkan. Itu tidak akan mengganggumu. Sun Tianlei memandang Tongren Qiu dengan dingin, lalu memandang Lu Yun, dan berkata dengan hormat, Tuan Lu, saya serahkan penyakit ayah saya kepada Anda. Lu Yun mengangguk. Namun, Tongren Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan keras, hahaha, apakah kamu berharap benda ini bisa menyembuhkan penyakit ayahmu? Menurutku kamu ingin ayahmu segera mati. Bentak, Qiu Tongren ditampar lagi dan jatuh ke tanah. Beberapa orang hanya bermulut kasar dan merasa tidak nyaman jika tidak merokok. Wajah Qiu Tongren terbakar kesakitan, tapi dia tidak berani melawan Sun Tianlei yang tinggi dan kuat. Tapi kali ini dia mengambil pelajaran dan berhenti membuat keributan. Dan alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana anak laki-laki bernama Lu ini menyembuhkan Tuan Sun sampai mati. Lalat-lalat itu akhirnya berhenti berdengung dan pemandangan menjadi sunyi. Lu Yun menatap lelaki tua di ranjang rumah sakit itu beberapa saat. Dia tidak meresepkan obat atau memberikan suntikan. Sebaliknya, dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan kepada Sun Tianlei, apa hobi ayahmu yang biasa? Menyukai, Sun Tianlei tertegun sejenak, preferensi seperti apa yang dimaksud Tuan Lu? Barang antik, kaligrafi, dan lukisan semuanya baik-baik saja. Ayahku suka mengoleksi porselen antik. Dia memiliki beberapa porselen biru dan putih dari dinasti Yuan di ruang kerjanya. Bawa semuanya. Sun Tianlei tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Yun, tapi dia tetap mengikuti instruksinya dan membawa porselen biru dan putih. Qiu Tongren berdiri di samping dan mencibir, ingin melihat apa yang sedang dilakukan anak bernama Lu ini. Tuan Sun, porselen biru dan putih ini dalam kondisi baik. Pasti Anda membutuhkan banyak usaha untuk mengumpulkannya. Lu Yun memegang porselen biru dan putih dan melambaikannya di depan Tuan Sun. Tuan Sun tersenyum pahit dan berkata, Tuan Lu, apa maksud Anda?
Jika ini adalah waktu normal, dia pasti akan sangat senang berbicara tentang porselen antik dengan Lu Yun, tapi sekarang separuh hidupnya hampir habis, siapa yang akan berada dalam suasana hati seperti itu? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Yun. Kedua bersaudara Sun Tianlei dan Sun Tiangui juga terlihat bingung. Qiu Tongren mendengus dingin, tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, senyuman penuh arti tiba-tiba muncul di sudut mulut Lu Yun dan dia berkata, "Pak Sun, hobi Anda mengoleksi porselen antik, tapi saya justru sebaliknya. Saya suka memecahkan barang antik." Setelah mengatakan itu, dia menjatuhkan porselen biru dan putih di tangannya ke tanah di depan Tuan Sun. Bang! Porselen biru dan putih itu jatuh ke tanah dan langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi saudara-saudara Sun Tianlei segera berubah. Orang tua biasanya paling menyukai benda-benda ini. Dia menyekanya dengan kain katun beberapa kali setiap hari, lebih sering daripada dia menyeka pantatnya sendiri. Kali ini lebih baik, Lu Yun dihancurkan berkeping-keping olehnya. Porselen biru dan putih yang pecah di sini jelas merupakan sumber kehidupan Tuan Sun. Dasar gila, menurutmu penyakit ayahku tidak cukup serius. Kamu berani menghancurkan koleksi ayahku, aku akan membunuhmu. Sun Tiangui meraung marah dan bergegas ke depan, siap untuk mengalahkan Lu Yun, tapi dihentikan oleh Sun Tianlei. Jangan impulsif, Tuan Lu pasti punya alasannya melakukan ini. Wajah Sun Tianlei juga jelek, dia tidak mengerti mengapa Lu Yun melakukan ini, tapi dia memilih untuk menanggungnya. Sun Tiangui berteriak dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Saudaraku, apakah kamu belum melihatnya? Anak ini jelas-jelas ingin membuat ayah kita marah. Mengapa kamu masih melindunginya?" Sun Tianlei tetap diam. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa menyinggung perasaannya, jadi dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Lu Yun. Saat ini, Lu Yun telah mengangkat porselen biru dan putih kedua dan hendak menghancurkannya lagi. Mata Sun Tiangui pecah-pecah, dan dia tidak bisa lagi mentolerir kelakuan buruk Lu Yun. Dia bergegas maju dan mengambil botol porselen itu. Tapi pada saat ini, Tuan Sun di ranjang rumah sakit sangat marah. Dia berdiri dan hendak mengutuk Lu Yun. Tapi begitu dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba memuntahkan banyak makanan asam dan bau di perutnya. Perutnya yang membuncit seperti bola basket pun mengempis. Ternyata penyakit Pak Sun disebabkan oleh perut kembung dan penimbunan makanan akibat kegagalan limpa. Dalam teori 5 elemen pengobatan tradisional Tiongkok, limpa adalah milik tanah, hati adalah milik kayu, dan kayu mengendalikan tanah. Lu Yun dengan sengaja membuat marah Tuan Sun, menyebabkan hati dan kayunya terbakar, dan limpa serta tanahnya kehilangan kendali, jadi dia memuntahkan sisa makanan yang terkumpul. Penyakit orang tua itu disembuhkan tanpa satu suntikan atau obat pun. Kedua Sun bersaudara itu tertegun sejenak. Kamu baru saja tertawa bahagia. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba menghampiri Qiu Tongren dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Baru saja, ketika Lu Yun sedang melempar porselen biru dan putih, Qiu Tongren paling banyak tertawa, dan bahkan berkata, itu hanya sebuah kait 8, dan juga dapat menyembuhkan penyakit. Saya khawatir itu hanya lelucon yang diundang oleh monyet. Petik 2. Karena suaranya berisik pada saat itu, orang lain mungkin belum mendengarnya, atau mungkin semua orang fokus pada porselen biru dan putih dan tidak memperhatikan. Tapi Lu Yun mendengarnya. Bagaimana dia, Tuan Yuntian yang agung, bisa disebut pelacur? Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Jadi Lu Yun menamparkan bagian belakang kepala Qiu Tongren dengan sedikit kekuatan. Saya melihat Tongren Qiu terhuyung ke depan, dan secara kebetulan, dia jatuh ke genangan muntahan Tuan Sun. Rasanya sangat asam dan menyegarkan. Sun Tianlei tidak tahan melihatnya lagi, jadi dia segera memanggil dua pengawal dan menyeret Qiu Tongren keluar. Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf. Saya hampir salah paham terhadap Anda sekarang. Sun Tiangui berkata dengan nada meminta maaf. Dia hampir saja menyerang Lu Yun sekarang, tapi untungnya lelaki tua itu muntah tepat waktu. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kamu juga sangat mencintai ayahmu. Kemudian Lu Yun memandang Tuan Sun lagi dan berkata sambil tersenyum, orang tua, kamu tidak akan menyalahkanku lagi karena telah menghancurkan bayimu, bukan? Haha, tidak, Tuan Lu menyelamatkan hidupku, beraninya aku menyalahkan Tuan Lu. Meskipun saya memecahkan porselen biru dan putih dan merasa tertekan, hidup saya terselamatkan, dan itu adalah hal yang bagus. Sun Tianlei berkata dengan hormat, Tuan Lu, mengenai biaya pengobatan, Anda bisa bertanya saja. Tidak perlu, apapun yang terjadi, saya merusak barang antik tua milik ayahmu. Saya tidak akan membebankan biaya konsultasi kepada Anda. Selama keluarga Sun Anda mendukung grup King Cheng saudara perempuan saya di masa depan. Lu Yun selesai berbicara dengan riang, lalu pergi dari rumah Sun. Melihat punggung Lu Yun yang bebas dan santai, Sun Tianlei mengertakkan gigi dan membuat keputusan besar. Pertemuan keluarga akan segera diadakan. Saya ingin mengumumkan bahwa mulai sekarang, semua saluran penjualan keluarga Sun kami hanya akan melayani produk King Cheng Group. Saudaraku, apakah ini terlalu berisiko? Sun Tiangui bertanya dengan cemas. Semua saluran penjualan hanya melayani produk King Cheng Group, yang berarti keluarga Sun terikat sepenuhnya dengan King Cheng Group. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Jika sesuatu terjadi pada grup King Cheng, keluarga Sun mereka akan menghadapi bencana.
Di antara kita yang berbisnis, adakah hari-hari di mana kita tidak mengambil risiko? Sun Tianlei telah mengambil keputusan dan menatap lelaki tua itu lagi. Orang tua itu mengangguk padanya dan berkata, karena saya telah menyerahkan bisnis keluarga kepada Anda, saya akan mendukung keputusan apapun yang Anda buat. Selain itu, saya juga merasa bahwa Tuan Lu bukanlah apa-apa, dan dia pasti akan melakukannya, bisa berubah menjadi naga di masa depan. Tuan Lu, mata Sun Tianlei menyipit. Bukan hanya Tuan Lu yang mendorongnya mengambil keputusan ini, tapi juga pria itu. Lu Yun kembali ke Villa Hijau. Liu Yaner bertanya sambil setengah tersenyum, Xiao Lu Yun, katakan padaku, mengapa Guru Yun Lu tiba-tiba memberiku sebuah lukisan? Bagaimana dia bisa mengenalku? Anda harus menanyakan pertanyaan ini kepada Guru Yun Lu. Kamu pikir aku bodoh? Katakan sejujurnya, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari adikmu? Oke, saya akui, sayalah yang meminta Guru Yun Lu melukis lukisan, mawar di zaman kemasan. Kamu masih berpura-pura. Liu Yaner menyeret Lu Yun ke dalam kamar, menunjuk ke beberapa kertas nasi kusut di atas meja dan berkata, aku sudah memeriksa tempat sampahmu, kecuali beberapa gumpalan tisu toilet yang aneh, hanya itu yang tersisa. Petik 2. Lu Yun tidak bisa berkata-kata. Saudari Yaner, apakah kamu dari RH? Siapa orang yang serius untuk menggali tempat sampah? Tapi Lu Yun juga tahu apa itu kertas nasi yang kusut itu adalah sisa-sisa kertas bekas yang dia gunakan saat melukis mawar di zaman kemasan. Lu Yun baru saja menggoda Suster Yaner. Tidak perlu menyembunyikan identitas Master Yun Lu. Sekarang setelah Sister Yaner mengetahuinya, Lu Yun mengakuinya dengan jujur. Tiba-tiba, mata indah Liu Yaner dipenuhi air mata. Aku tidak menyangka kalau idola yang sudah lama kukagumi adalah adik laki-lakiku. Yang paling menyentuh hati Liu Yaner adalah untuk melampiaskan amarahnya, Xiao Lu Yun justru berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan pelelangan dan menjadikan dirinya pusat perhatian. Jika dia tidak mengungkapnya sendiri, dia akan tetap menolak mengakui bahwa dia adalah Tuan Yun Lu. Apa namanya ini? Ini disebut perlindungan senyap, yang secara tidak sengaja akan memberi Anda sentuhan terhangat di dunia. Liu Yaner sepertinya telah menemukan pelabuhan jauh di dalam hatinya, pelabuhan tempat dia bisa melepaskan semua penyamarannya dan berlabuh dengan aman. Lu Yun kecil. Liu Yaner begitu tersentuh sehingga dia memeluk Lu Yun, tetapi salah satu kakinya tidak stabil dan keduanya langsung jatuh bersamaan. Lu Yun segera berkata dengan wajah datar, Saudari Yaner, kamu tergerak, tapi jangan coba-coba memanfaatkanku. Tuan Yuntian adalah orang yang sangat berprinsip. Liu Yaner tampak lucu saat melihat penampilan Lu Yun. Sudut bibir halusnya tiba-tiba membentuk senyuman menawan dan berkata, bukankah kakak cantik? Liu Yaner menatap Lu Yun dari posisi tinggi, dan tangan rampingnya menggerakkan rambut yang menghalangi penglihatannya ke belakang telinganya. Lu Yun tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Saudari Yaner sedang bermain api. Tidak, dia adalah saudara perempuannya sendiri. Lu Yun hendak mendorong Liu Yaner menjauh yang sedang bermain api, tapi tiba-tiba dia mendengar suara dingin, yang hampir membuat jiwanya takut. Kalian bersenang-senang. Ye Qingcheng terlihat dengan tangan terlipat di depan dada, setengah bersandar di tepi pintu, wajahnya yang cantik dingin. Ahem, Saudari Qingcheng, ini salah paham. Saat Lu Yun hendak menjelaskan, dia tiba-tiba melihat tamparan dingin di wajahnya. Mengapa kamu memukulku? Tidak bersalah. Setelah memberi pelajaran pada Lu Yun, Ye Qingcheng berkata dengan dingin kepada Liu Yaner, kakak ketiga, mulai sekarang kamu tidur sekamar denganku untuk mencegahmu melakukan hal-hal sembarangan. Liu Yaner dengan enggan melontarkan lidah manisnya, tapi dia harus mendengarkan kata-kata kakak perempuan tertuanya. Di antara 7 bersaudara, Ye Qingcheng masih sangat bermartabat. Jutawan, kasino bawah tanah di Jiangcheng. Selusin pria bertelanjang dada dengan tato naga dan harimau di lengan mereka berkumpul. Ada 2 orang di antara mereka. Salah satunya adalah kakak tertua mereka, Patronus, dengan cerutu besar di mulutnya. Dia terlihat sangat mengancam hingga membuat orang ketakutan. Nama buruk orang ini bisa membuat anak berhenti menangis di malam hari. Orang lainnya adalah Wang Gang, yang berlutut di tanah dan gemetar. Lama, Kakak Long, bukankah kamu setuju untuk membayar kembali uang itu dalam waktu seminggu? Ini bahkan belum seminggu. Kau pikir aku bodoh, kan? Naga berbunga-bunga tiba-tiba menyodok cerutu ke kepala Wang Gang dan mengutuk, jika aku tidak mengirim seseorang untuk mengawasimu, bajingan itu akan melarikan diri ke provinsi lain. Dalam insiden grup Qingcheng beberapa hari yang lalu, Sukai berjanji kepada Wang Gang bahwa selama dia berani mencemarkan nama baik Ye Qingcheng, dia akan membantunya melunasi hutang perjudiannya. Namun sesuatu terjadi di tengah jalan, dan Raja Nanjiang muncul entah dari mana, mengacaukan semua rencana. Sukai tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa lagi mengendalikan Wang Gang. Karena tidak ada pilihan lain, Wang Gang tidak punya pilihan selain melarikan diri ke provinsi lain. Akibatnya, dia ditekan oleh orang-orang naga lengan bunga begitu dia tiba di stasiun kereta. Kakak Long, aku tidak mencoba melarikan diri. Sungguh, percayalah, aku hanya akan melampiaskan amarahku di dekat stasiun kereta. Kau tahu, tempat itu paling banyak memiliki barang semacam ini, dan harganya murah. Petik 2. Bentak. Naga berlengan bunga itu menamparkan wajah Wang Gang, kamu sungguh berbakat, kamu dapat menemukan alasan seperti itu. Jangan pukul, jangan pukul.
Saudara Long, kumohon. Wang Gang dengan putus asa memohon belas kasihan, beri saya waktu beberapa hari lagi, dan saya pasti dapat membayar kembali uang itu dalam waktu yang disepakati. Membayarnya kembali. Bagaimana caramu membayarnya kembali? Naga berlengan bunga itu mencoba menamparkan Wang Gang lagi, tetapi Wang Gang buru-buru memeluk pahanya dan berkata, Saudara Long, percayalah, saya pasti bisa mengumpulkan uang. Ye Qingcheng, tahukah Anda, dia adalah kakak perempuan tertua saya, dia sangat kaya, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Nanjiang. Raja Nanjiang, Brachiosaurus bunga tertegun sejenak. Wang Gang mengira dia telah menemukan kesempatan dan buru-buru berkata, ya, itu adalah Raja Nanjiang. Kakak perempuan tertua saya adalah wanita Raja Nanjiang. Sepertinya dia bersiap menggunakan Raja Nanjiang untuk menekan naga bunga Archit. Siapa tahu, setelah naga Brachial bunga tertegun beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa, dan orang-orang di sekitarnya yang bertato naga dan harimau juga tertawa bersama. Wang Gang, hahaha, aku semakin mengagumi kejeniusanmu. Bisakah kamu membuat alasanmu sedikit lebih aneh? Katakan saja kakak perempuan tertuamu adalah wanita Tuan Yuntian. Mari kita lihat apakah kami mempercayainya. Kakak Long, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Bentak, naga berlengan bunga itu menamparnya lagi, berhenti tersenyum, dan berkata dengan ekspresi galak, jangan buang waktuku, teleponlah kakak perempuan tertuamu sekarang dan minta uang. Wang Gang membeku. Naga berlengan bunga berkata dengan marah, mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu ingin memakan tinjuku dulu? Tidak, Kakak Long, jangan salah paham, itu karena aku sudah berkali-kali meminta uang pada kakak perempuan tertuaku, dan dia pasti tidak akan mempercayaiku lagi. Suara Wang Gang bergetar, melihat naga bersenjata bunga itu hendak mengambil tindakan lagi, dia buru-buru menambahkan. Namun, Kakak Long, kamu hanya perlu mengambil videoku, mengirimkannya ke kakak perempuan tertuaku dan memberitahunya bahwa jika kamu tidak memberiku uang, ganggu kakekku, dan dia pasti akan memberikannya kepadamu. Wang Gang juga tahu di dalam hatinya bahwa dia bukanlah siapa-siapa di mata Ye Qingcheng. Tapi kakek Wu berbeda. Ye Qingcheng pasti peduli dengan kakek Wu. Selama dia memahami kelemahan ini, dia pasti tidak akan duduk diam. Naga berlengan bunga itu mengangkat kakinya dan menendang wajah Wang Gang, sambil mencibir, kamu benar-benar anak yang berbakti. Lu Yun awalnya berencana untuk bertemu saudara perempuan keduanya hari ini, tetapi ketika dia datang ke ruang tamu, dia melihat Sister Qingcheng duduk di sofa dengan ekspresi muram di wajahnya. Ada apa? Kakak, Lu Yun bertanya. Ini bukan hanya tentang serigala bermata putih Wang Gang. Ye Qingcheng dengan marah memutar video di ponselnya kepada Lu Yun. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata Lu Yun. Kak, jangan terlalu banyak berpikir, aku akan menyelesaikannya. Apakah kamu akan menemukan Raja Nanjiang? Tidak dibutuhkan. Lu Yun mencibir dan langsung meninggalkan Green Villa. Ye Qingcheng masih belum yakin dan menelepon Liu Yaner lagi. Bagaimanapun, Liu Yaner memiliki sebuah bar dan memiliki beberapa koneksi di pasukan abu-abu. Mungkin dia hanya mengenal bos jutawan itu dan dapat meminta bantuan. Panggilan telah dilakukan, dan suara bingung Liu Yan datang dari ujung sana, saudari, mengapa kamu menelepon saya saat ini? Wang Gang ditahan oleh orang-orang jutawan itu. Bukan urusanku kalau dia disandera. Lu Yun kecil juga ikut. Apa, Lu Yun kecil juga ada di sini? Aku akan meledakkan seorang jutawan sekarang. Liu Yaner menutup telepon dengan cepat, menemukan bayonet dan menempelkannya di belakang pinggangnya, lalu bergegas menemui jutawan itu. Naga brachialis bunga, jika Lu Yun kecilku kehilangan satu helai rambut pun, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Saat ini, Lu Yun telah tiba di pintu masuk kasino. Ekspresinya dingin. Dia tidak peduli apakah Wang Gang hidup atau mati. Yang dia pedulikan adalah naga berlengan bunga itu berani melecehkan Suster Qingcheng, dan bahkan mengancam akan melecehkan kakek Wu. Orang ini harus dihukum. Tunjukkan padaku lencana identitasmu. Dua pria berbaju hitam yang acuh tak acuh berdiri di depan pintu, menghentikan Lu Yun dan berkata. Para jutawan umumnya tidak mengizinkan wajah asing masuk. Kapanpun orang asing ingin masuk, dia harus diperkenalkan oleh pelanggan tetap. Pelanggan reguler biasanya memiliki kartu identitas khusus kasino. Kedua orang itu menghentikan Lu Yun untuk pemeriksaan rutin. Lu Yun berkata dengan nada dingin, minggir. Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Kedua orang itu bereaksi dengan cepat, wajah mereka muram, tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan, tiba-tiba rasa sakit yang menusuk datang dari perut mereka. Kemudian, ledakan. Kedua mayat itu membentur pintu dengan keras dan terjatuh. Ada banyak penjudi yang bermain bakarat di kasino. Mereka semua kaget saat mendengar suara keras dari pintu. Apa yang terjadi? Semua orang melihat ke pintu dengan bingung. Saya melihat seorang pria muda dengan wajah dingin masuk. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar dari sini. Suara pemuda itu tidak nyaring, tapi semua orang di kasino bisa mendengarnya dengan jelas. Apalagi saat dia berbicara, suhu seluruh kasino sepertinya turun. Ini adalah dewa pembunuh. Hati para penjudi bergetar dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kasino segera dibersihkan, hanya menyisakan beberapa dealer wanita cantik yang bersembunyi di bawah meja dan menggigil.
Apa yang terjadi? Naga berlengan bunga mendengar suara itu dan bergegas mendekat, diikuti oleh kelompok pria bermotif naga dan harimau. Saat dia melihat Lu Yun, pupil naga brachialis bunga tiba-tiba menyusut, siapa kamu? Lu Yun tidak menjawab, tapi bertanya, kaulah yang mengirimkan video itu ke adikku, kan? Naga berlengan bunga segera menyadari bahwa orang ini ada di sini untuk mencari Wang Gang, jadi dia melambaikan tangannya, dan beberapa anak buahnya segera berlari untuk menutup pintu kasino, lalu memblokir Lu Yun. Naga berbunga brakial memerintahkan salah satu anak buahnya lagi, pergi dan seret bajingan itu keluar. Segera, Wang Gang, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, diseret keluar. Ketika dia melihat Lu Yun, dia langsung berteriak dengan penuh semangat, Lu Yun, selamatkan aku. Kakak perempuan tertuaku pasti memintamu untuk menyelamatkanku, kan? Diam, naga berlengan bunga menamparkan Wang Gang untuk menenangkannya, dan kemudian menoleh ke arah Lu Yun, kamu harus memiliki sikap menebus orang. Kamu mengusir tamu-tamuku segera setelah kamu datang. Bagaimana kamu menyelesaikan akun ini? Petik 2. Lu Yun menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, apa yang akan kamu lakukan? Hehe, naga berlengan bunga itu mencibir 2 kali, berlutut dan bersujud dulu untuk meminta maaf, lalu bayar uangnya untuk menebus saudaramu. Lu Yun tidak berbicara, tetapi memandangi naga brachialis bunga itu dengan tenang selama beberapa detik sebelum berbicara perlahan. Pertama, tidak mungkin bagiku untuk bersujud padamu dan meminta maaf. Kedua, saya tidak punya uang tebusan. Ketiga, sampah semacam ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudaraku, Lu Yun. Setelah kata-kata itu terucap, ada keheningan di kasino sejenak, dan kemudian suara geram dari naga brachial bunga terdengar, apa yang kamu lakukan di sini tanpa uang tebusan, apakah kamu bercanda? Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa tidak masalah bagaimana kamu menangani sampah seperti Wang Gang, tapi tolong berhenti melecehkan adikku dan kakekku. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Gang segera menjadi cemas, Lu Yun, bagaimanapun juga, kita dibesarkan di panti asuhan, bagaimana kamu bisa mengabaikan kematian? Diam, naga berlengan bunga itu menamparkan Wang Gang lagi, lalu menatap Lu Yun, jadi, apakah ini sikapmu dalam meminta bantuan? Dia menunjuk ke arah pintu. Kedua pria berbaju hitam yang menjaga pintu masih tergeletak di tanah sambil meratap, perut mereka mual. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memohon padamu, tapi memperingatkanmu. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Wajah Brachiosaurus bunga tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya tajam. Pada saat ini, seorang pria tegap tiba-tiba berdiri dan berkata, Saudara Long, menurut saya orang ini adalah seorang ahli latihan, mengapa Anda tidak mengizinkan saya datang dan menemuinya sebentar? Orang yang berbicara itu bernama Li Hu, dan dia adalah peraih medali emas di bawah naungan naga anggrek bunga. Li Hu sangat diperlukan untuk statusnya saat ini. Naga berlengan bunga itu mengangguk, lalu berkata kepada Lu Yun, Nak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kamu bisa bertahan 10 gerakan di bawah kakakku, semuanya mudah untuk didiskusikan, tapi jika kamu tidak bisa bertahan. Dia mencibir, Wang Gang tidak hanya tidak bisa pergi, tetapi kamu juga harus tinggal bersamaku hari ini. Tebusannya akan berlipat ganda 10 kali lipat. Bang, begitu naga berlengan bunga itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat Lu Yun berubah menjadi bayangan, dan menendang Li Hu dengan keras. Meskipun Li Hu menyilangkan tangan di depannya tepat waktu, kekuatan mengerikan itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Lengannya langsung patah, dan dadanya penyok parah. Lu Yun menoleh untuk melihat naga anggrek bunga dan berkata dengan tenang, apa yang baru saja kamu katakan? Klik, rahang Brachiosaurus bunga hampir terjatuh karena terkejut. Satu tendangan. Hanya dengan satu tendangan, Li Hu diusir dan lengannya patah. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kuatnya Li Hu, tetapi naga brachial bunga tahu betul bahwa Li Hu telah memukul tiang kayu setiap hari sejak dia berumur 10 tahun, dan dia telah melakukannya selama lebih dari 20 tahun. Lengannya sudah mencapai 3 kali kekuatan orang biasa. Justru dengan sepasang tangan besi inilah Li Hu menonjol di antara banyak preman dan menjadi bawahan naga bunga archit yang paling berharga. Bahkan naga lengan bunga telah melatihnya sebagai penggantinya. Tapi hari ini, di depan pemuda bernama Lu Yun ini, Li Hu bahkan tidak bisa menangkap tendangannya, dan tangan besinya yang tak terkalahkan tampak rapuh seperti selembar kertas putih. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tendangan Lu Yun. Hati naga berlengan bunga dipenuhi dengan kekacauan, dan dia menatap Lu Yun dengan mata terbelalak dan berkata, siapa kamu? Seseorang yang pandai bertinju dan menendang, dan masih sangat muda, sama sekali tidak mungkin dia bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, naga bersenjata bunga harus bertanya dengan jelas agar tidak memprovokasi kekuatan yang tidak semestinya. Siapa saya? Dihadapkan pada pertanyaan tentang naga brachial bunga, Lu Yun terkekeh dan berkata, aku hanyalah orang yang bisa memberikan nyawanya untuk melindungi adikku. Brachiosaurus bunga terkejut. Pikirkan sejenak. Tiba-tiba dia berkata dengan serius, melihat kamu begitu pandai berkelahi, kenapa kamu tidak datang dan membantuku? Aku tidak hanya akan berhenti melecehkan adikmu, tapi aku juga bisa mengajakmu makan dan minum. Bagaimana dengan itu? Naga brachialis bunga dengan cepat menjulurkan sebatang ranting zaitun dan menunggu dengan tenang jawaban Lu Yun. Namun, Lu Yun menatapnya dengan ekspresi aneh, lalu dengan lembut mengucapkan 3 kata, kamu tidak pantas mendapatkannya.
Kamu tidak pantas. 3 kata ini mempunyai pengaruh yang besar. Para preman di sekitar terkejut. Mereka semua bermimpi untuk dihormati oleh saudara Long, tetapi mereka tidak pandai dalam hal itu, tetapi anak laki-laki bernama Lu Yun ini baik. Saudara Long mengambil inisiatif untuk merekrutnya, dan dia benar-benar berkata, kamu tidak layak. Agak tidak berterima kasih. Wajah naga berlengan bunga juga menjadi gelap, dan dia berkata, wah, kupikir kamu adalah orang yang berakal sehat, tapi aku tidak menyangka kamu akan dihukum dengan bersulang, bukan bersulang. Di depan begitu banyak bawahan, dibantah oleh Lu Yun membuat naga brachial bunga secara alami tidak bahagia. Yang lebih tidak masuk akal lagi adalah Lu Yun sebenarnya mengembalikan kata-kata aslinya kepada naga berlengan bunga dan berkata, saya juga berpikir Anda adalah orang yang bijaksana, tetapi sekarang tampaknya Anda sedang bermain api dan membakar diri Anda sendiri. Bermain api dan membakar diri sendiri. Haha, aku ingin melihat siapa yang bermain api dan membakar dirinya sendiri. Seringai ganas muncul di sudut mulut naga berbunga brachial itu, dan dia tiba-tiba merogoh saku bagian dalam mantelnya. Saat dia mengeluarkannya, dia sudah memegang pistol buatannya di tangannya. Pintu masuk gua yang gelap mengunci awan pendaratan. Tangan dan kakimu sangat bagus, bukan? Kamu sangat cepat, bukan? Mari kita lihat apakah kamu bisa berlari lebih cepat dari peluru. Naga bunga Archit telah mampu mencapai status ini tanpa memiliki sesuatu untuk membela diri. Dia telah membunuh beberapa bos di jalan dengan pistol saku ini. Saya tidak keberatan membunuh satu orang lagi hari ini. Mata Lu Yun menciut, dia menatap langsung ke arah naga berlengan bunga dan berkata, kamu ingin membunuhku. Haha, jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, berlututlah dan bersujud 100 kali, lalu masuk ke bawah selangkanganku. Kata naga brachialis bunga sambil mencibir. Apakah kamu yakin? Lu Yun bertanya lagi. Klik. Naga berlengan bunga langsung menarik kait pengamannya, seolah itu adalah jawaban atas pertanyaan Lu Yun. Lu Yun berhenti. Kemudian, niat membunuh muncul dari dirinya, bagus sekali, kamu bisa melapor kepada penguasa neraka sekarang. Sambil berbicara, Lu Yun berjalan menuju Brachiosaurus bunga selangkah demi selangkah, mengabaikan keberadaan pistol saku. Situasi seperti ini belum pernah terjadi pada Brachiosaurus bunga sebelumnya. Saat dia mengeluarkan pistolnya, lawannya tidak takut setengah mati. Tapi itu bagus untuk Lu Yun. Menghadapi moncong pistol yang gelap, dia menjadi semakin agresif. Apakah anak ini gila? Hati naga berlengan bunga itu bergetar, terutama saat dia melihat mata Lu Yun yang tidak menunjukkan rasa takut melainkan hanya ketidakpedulian, dia menjadi semakin yakin bahwa orang ini benar-benar orang gila. Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan benar-benar menembakmu. Naga berlengan bunga itu sendiri tidak pernah menyadari bahwa ketika dia berbicara, suaranya sudah sedikit bergetar, dan momentumnya benar-benar tidak menguntungkan. Anda tahu, dialah yang memegang senjata mematikan itu, jadi mengapa Anda merasa sangat tidak nyaman? Naga berlengan bunga tidak punya waktu untuk berpikir, karena Lu Yun mengabaikan peringatannya dan telah tiba kurang dari 5 meter di depannya. Pergi ke neraka. Akhirnya, Brachiosaurus bunga tidak dapat menahan tekanan yang luar biasa dan menarik pelatuknya. Ledakan. Kepulan asap hitam memenuhi udara dari moncongnya, dan peluru berputar berkecepatan tinggi melesat ke arah wajah Lu Yun dalam sekejap. Namun pada saat kritis ini, merusak, Lu Yun tiba-tiba berteriak. Saya melihat, peluru yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi sepertinya dibekukan oleh suatu kekuatan misterius. Saat suara itu menyebar, tiba-tiba peluru itu kembali ke jalur aslinya dan tenggelam ke tengah alis Brachiosaurus bunga dengan keras. Petik 2. Petik 2. Naga bunga Archit tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hal-hal aneh seperti itu di dunia ini. Peluru memantul, dan itu dipantulkan kembali oleh suaranya. Naga berlengan bunga tidak bisa mengerti, dan dia tidak perlu mengerti, karena dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Lu Yun memandang tubuh bunga Brachiosaurus dengan acuh tak acuh, lalu membuang muka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan magis untuk membunuh orang biasa di kerajaan naga. Agaknya, ini bukan yang terakhir kalinya. Siapapun yang berani tidak menghormati saudara perempuan saya di masa depan akan menanggung akibatnya. Saat ini, para preman di sekitarnya benar-benar ketakutan. Siapa yang akan mempercayai metode aneh seperti itu jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Dan meskipun aku melihatnya dengan mataku sendiri, rasanya seperti aku sedang bermimpi. Menghembuskan napas membunuh orang, sangat menakutkan. Li Hu bertanya dengan ngeri, Tuan, siapa Anda? Lu Yun menahan niat membunuhnya dan berkata dengan lembut, kamu bisa memanggilku Raja Tianyan, atau kamu bisa memanggilku Tuan Yuntian.